Streaming short series RCTI Plus gratis. Sidang kedua itu kemarin udah mediasi ya, udah di tahap mediasi gitu. Cuman karena si Pak Botak belum belum hadir, jadinya nanti lanjut lagi di tanggal 4 gitu. Ketika 2 kali sidang itu memang tidak hadir itu dan sangat kecewa, terus dirimu juga udah habis-habisan dengan Aku nggak ada kecewa, aku mau make up buat teman-teman media. Iya kan? Buat kalian semua kamera Anda biar jadi manja, biar cantik di kamera gitu. gimana Kak menjalani sidang kedua harus bolak-balik itu juga akan mungkin menguras tenaga dan pikiran Itu juga. aja lagi kulineran di Bandung gitu, jalan-jalan healing biar nggak bosan, biar nggak tegang, yang makan sih. Tapi Galita sendiri ketika 2 kali sidang beliau tidak hadir, jadi mau agak kecewa nggak sih? Yang harusnya kan beliau yang terlapor harusnya hadir. Kalau yang kedua sih aku udah feeling emang nggak bakal hadir juga, cuma kalau ketiga itu memang beliau harus hadir gitu. Berarti berharap yang ketiga Memang harus hadir memang gitu. Kalau ketemu pengen ngomong apa sih Kak? Kemarin kan baru ketemu Bang Muslim nih gitu. Kemarin sama Bang Muslim juga mau cium tangan karena banyak wartawan jadi nggak ketemu, kepecah. Kemarin juga sempat kakak ngomong katanya kalau emang dari staff itu datang mau disumpah, itu emang alasannya apa? Karena dia lebih tua, jadi kan sopan, biar sopan aja, nggak apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Saling dong mas, kayak saling sama orang tua gitu kan. Tapi kenapa sih Kak kalau setiap datang ke pengadilan tuh dirimu selalu tampil cantik, terus Itu lagi balik bajunya Kenapa baju? kita kan maksudnya kita lihat dirimu dari awal dirimu hadir gitu kan, baju dengan berwarna pink, kita tahu oh ini dia, terus tiba-tiba datang lagi baju hijau stabilo, kayaknya itu tuh Kalisa tuh tampil selalu dengan sosok yang ceria dengan warna-warna yang ceria juga gitu. Kita harus pakai warna-warna yang ceria biar hati kita keceria walaupun gundah gulana. Udah bulanannya kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan kasus kayak gini tuh dirimu tuh menjalani suatu hal yang kayak gini kan pasti nggak enak, ada enaknya ada enaknya gitu. Ketika dirimu ya udah dijalani, apa sih yang ketika akhirnya bertolak batin kah dengan semua ini atau seperti apa nih Kak? Gimana ya maksudnya? Dengan perjalanan yang harus bolak-balik Bandung, misalkan dengan kasus juga belum selesai kayak gitu. Aku nggak berat kan bolak-balik Bandung, orang disupirin, tinggal tidur kalau capek, akan tinggal ke resto, ya anggap aja jalan-jalan, gitu. Jadi menghadapi semua seakan-akan ini bukan beban berat buat kamu. Anggap aja holiday, capek tahu kalau misalkan dijadiin beban. Tapi minggu depan dirimu tetap akan hadir lagi. Insya Allah hadir. Tapi kayak menguras tenaga nggak sih? Maksudnya kan dirimu juga dari masih recovery juga dari kemarin Oke. OP gitu. Yang enggak sih, karena kan itu hatinya happy. Apa yang bikin happy Kak? Yang bikin happy karena mau ketemu temen-temen dia semua. Ya pokoknya gitu happy, nggak ada gimana gitu. Tapi sama pihak RK sendiri ada komunikasi apa sih Kak di waktu di Bandung? Itu kan mediasi nggak boleh dibuka, nggak bisa di-spill sedikit pun karena kan tertutup ya. Mungkin ada nanya-nanya kabar apa gimana gitu. Ya kalau nanya kabar ya apa kabar, dia baik, yang nanya kabar pasti gitu. Tapi ketika proses persidangan gitu dengan kemarin sempet ada nggak sih mungkin tantangan ayo kita masalah tes DNA ini gitu ya Kak ya, gimana sih Sudah Kak? mediasi mbak, jadi udah itu jangan pancing. Oke. Aku nggak membahas itu no komen karena mediasi itu sifatnya tertutup kan. Dari mediasi ini keinginan dari hati kecil kamu mau seperti apa sih Kak? Ya udah pokoknya ikutin terus aja. Itu no comment tentang itu. Nanya yang lain ada nggak? Jangan sidang mulu tegang. Gak apa-apa ini sidang. Kita kemarin Mediasinya sempat tapi arahnya positif. Apa Iya. maksudnya Positif. Kayak mediasi. Namanya mediasi ya pasti positif. Ya semoga positif ya.
Udah siap belum seandainya nih Kak mediasi itu ternyata akhirnya tidak titik temu, apa langkah Kamu dirimu? mah ngedoain ya enggak? Bukan. Harus berdoa. Enggak mau jawab, aku mau komen aja. Tapi sudah apapun mental itu sudah disiapkan gak sih Kak dalam arti apapun lah itu gitu. Iya, dibawain aja Mbak, relax aja, diikutin aja alurnya, jalan ya kan gitu. Ada lagi? Update ini nih Kak, kesehatan setelah operasi di mana kemarin? Hari Iya. ini berarti udah dari tanggal 21 tindakan berarti udah semingguan lah ya, seminggu lebih. Ini mau lepas jahitan sih, gitu. Tapi kayak udah ngefek nggak sih? Iya, aku udah turun 10 kilo, kelihatan nggak? Oh gitu. Kelihatan ya. Kemarin prosesnya bisa ceritain gak sih Kak? Iya, Gimana? berapa jam? Berapa jam? Aku kan nggak tahu Berapa ya, langsung dokter? ditidurkan ya, gitu. Jadi katanya sih 1 jam, gitu operasinya. Recovery-nya aja sih agak lama, makanya aku stay seminggu di sana. Tadinya tuh udah disuruh pulang sama dokter 1 hari setelah tindakan, udah bisa pulang. Setelah tindakan itu ada nggak dokter menceritakan ini loh Lisa seperti ini apa sih yang dokter sampaikan ke kamu gitu? Ya pokoknya dokter kasih tahu makanan yang boleh dikonsumsi atau enggak, harus jalanin exercise, harus banyak jalan-jalan kaki, gitu. Nggak boleh tiduran terus, gitu. Nggak boleh lemas. Gitu aja. Kan sempat saya juga menanyakan ke dokter bahwa kondisi tubuhmu juga baik gitu, bagus sampai akhirnya dokter juga cepet gitu untuk melakukan tindakan itu gitu. Sebelumnya tuh dirimu apa sih mungkin persiapan mungkin dari dirimu? Puasa sih, kalau kita mau tindakan besar tuh memang puasa ya. Nah, untuk dirimu ada pasti kan dokter juga menyarankan tidak boleh makan yang terlalu banyak ataupun minum juga tidak berlebih Iya, atau seperti apa? diet kan, Tantangannya memang apa? harus diet. Tantangan sekarang. Sekarang aku memang udah gak nafsu, udah gak bisa makan nasi, aku cuma cairan aja. Tekstur yang paling padat itu cuma jus. Itu selama 3 bulan. Karena lambungnya udah dipotong jadi 15% ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada rasa lapar lagi. Mungkin rasa laparnya di otak yang sini, bukan di lambung. Yang di sini ngerasa lapar, tapi di sini udah nggak bisa karena lambungnya kan udah dipotong 15%. Gitu. Jadi rasa laparnya juga hampir nggak ada. Minum air pun nggak bisa yang nggak bisa terus gitu pelan. Kalau nanti kita muntah. Gitu. Tapi ke dirimu ada efeknya nggak setelah 1 minggu dan udah hampir Terus 10 kilo gimana nggak efek? Mungkin enggak efek yang lain gitu? pusing atau lemes. Karena kan gitu. biasa Kalau muncul. pusing ada kali ya pas awal-awal, cuman sekarang sudah beradaptasi. Jadinya nggak ada. Biasanya jalanin aktivitas seperti biasa. Cuman ya itu makannya ya nggak banyak. Tapi makannya 3 kali Kak? Apa Enggak. Iya 3 kali, tapi bukan berbentuk nasi atau kayak manusia pada bukan umumnya. padat gitu ya? Iya, jadi paling padat itu aku aja di jus gitu. Dan susu khusus ada dari dokternya, dari Gofur aku dapat dari dia. Ada perubahan nggak sih Kak dalam arti ketika biasa makan nasi dan kesini udah nggak mau nerima lagi tapi di otak pengen ngemil, pengen makan gitu? Seperti hidup baru ya Mbak. Jadi jatuhnya kayak hidup baru gitu, kayak bayi lagi gitu. Harus Makan anak koma selin juga kayaknya lebih iya gitu, lebih banyak selin. Tapi dokter Gofur tuh menyarankan seperti apa Kak? Mungkin tetap makan yang namanya sayur kah ya tapi Nggak bisa. di Dokter jus. Gofur itu sampai 1 bulan ke depan itu hanya konsumsi itu jus paling teksturnya yang paling padat. Bubur ayam aja nggak boleh ya, nggak boleh, takut jahitan nanti dalam gimana kenapa-napa. Tapi setelah nanti pasca 1 bulan itu boleh kata dokter tuh seperti Ya apa? pelan dicoba gitu loh Mbak. Ya, beradaptasi nggak boleh langsung main. Tapi ditambah sama olahraga juga nggak sih? Kalau untuk saat ini untuk olahraga berat sih enggak. Paling aku tuh kan karena turun berat badan dari misalnya nih ya 10 kilo nih pasti ada gelambir itu pasti ada. Nah aku kan ke Athena gitu perawatan. Tapi salah tanggal tahu harusnya besok. Gak apa-apa tapi hari ini mau infuse vitamin aja mungkin.
Ada mungkin kayak jalan pagi gitu nggak sih Kak, dianjurin sama dokter Iya, selain? emang harus jalan gitu, nggak boleh diem-diem aja di tempat tidur, jalan kayak orang normal aja gitu. Biar apa? Biar nggak lemes mungkin badannya. Dan kan operasi sesar aja gitu kan kita nggak boleh diem-diem kan, gitu. Sama lah kurang lebih. Tujuannya pasti kan pengen balik lagi dengan kemarin saya sempat tanya, bisa nggak sih balik lagi ketika operasi bariatrik ini sendiri itu bisa kembali lagi lambungnya untuk kembali lagi seperti semula. Nah, dirimu pasti memaintain itu semua karena sayang dengan biaya yang mahal gitu kan Kak. Gimana nih Kak, memaintain yang ketat banget gak sih? Ya ini kan baru aku jalanin ya, jadi lambungnya juga masih nggak bisa terima makanan baik, jadi ya udah gitu, jalan aja. Tapi nggak jadi lemes ya Kak? Enggak lemes sih. Masih. Ya. Seminggu di Malaysia berarti? Seminggu harusnya udah boleh pulang sama dokter, cuman akunya masih lemes, makanya aku extend hotel lagi di situ. Diprotes anak-anak nggak sih Kak karena Kelamaan gitu? Wah, si Selin juga mami mana gitu kan, setiap malam kalau mau tidur. Biasa kalau main sama adiknya mah nggak nanya, pas udah ngerasa udah mau tidur biasanya kan sama aku. Ya paling video call aja, sleep call sama anak. Ngasih pengertiannya gimana tuh sebelum berangkat apa gimana gitu, udah di briefing dulu jauh-jauh? Iya, pokoknya mami mau ini dulu ya, mau kerja dulu, biasalah. Kak, tapi maaf, masih menyusui nggak sih buat yang paling kecil? Kalau aku masih misi nggak mungkin aku bariatrik, jadi emang udah enggak ya. Gitu. Berarti Kalisa sendiri siap dengan penampilan baru dan siap kembali ke dunia entertainment. Oh iya, harus dengan prestasi dong. Nanti kita bikin surprise dong. Gitu. Jangan nanti Lisa tuh terkenalnya gara-gara apa gitu kan. Nggak mau aku, capek Mbak. Sumpah. Nah jika nanti bisa nih, misalnya menuju berat badan kamu ini ya, pertama kali yang pengen kamu lakuin itu apa? Berkarir pasti, ya. Bekerja dengan ya kayak dulu lagi gitu Mbak. Cuma kan bedanya kan ya sekarang bukan model lagi. Gitu. Adalah pokoknya. Mungkin cara kamu mengubah pandangan orang mungkin di luar sana ya. Ya nanti itu Itu berproses. gimana? Ya itu berproses. Salah satu caranya gimana? Berproses, ya makanya itu jangan dibawa-bawa tegang aja. Karena nih, sampai aku nih temen lama, dia tuh tahu aku tuh orangnya gimana. Aku tuh orangnya emang suka lucu aja gitu, ya kan? Anaknya ya natural aja gitu, apa adanya aja. Kan ini kan juga ada artis yang kayak Melly Goeslaw juga melakukan hal yang sama gitu. Sempet searching nggak sih Kak? Atau Justru aku nanya? ngeliatnya karena teteh Meli ya, gitu. Lihat dia berhasil, aku jadi kepengen. Kan Kak Melly kan juga dokternya di Indonesia gitu, dirimu Iya. di Penang gitu kan. Kenapa nih sampai akhirnya? Apakah ada perbandingan mungkin? Iya, ada perbandingan. Ada observasinya. Iya, ada perbandingan sih. Aku jadi lebih milih di sana gitu. Perbandingannya apa nih kalau boleh tahu, dari segi harga kah, penanganannya kah, atau seperti apa? Nggak mau diomongin di sini, takut sensitif banget. Semua dokter bagus, aku lepas dokternya juga ntar sama dokter Handi, gitu. Karena dia yang di Indonesia kan. Gitu. Dan sekarang ukuran baju gimana nih? Ya, Makanya itu aku belum berani beli baju yang maksudnya yang gimana karena terus-terusan ganti size kan saya. Gitu. Tapi kamu tipe yang tiap hari nimbang nggak sih setelah Enggak, operasi gitu? enggak. Kalau aku dari dulu kalau diet itu nggak pernah yang dikit-dikit timbang. Aku maunya tuh apa yang kata orang gitu. Maksudnya orang baru ketemu aku, saya kurusan ini, gitu, happy jadi happy. Berarti sampai sekarang mungkin nggak lihat timbangan gitu? Apa gimana? Enggak lihat timbangan, jarang. dari dulu atau pas abis potong lambung ini? Sekarang juga enggak begitu suka timbangan. Nanti kalau udah 50 baru kita nimbang terus. Tapi targetmu sendiri mau berapa sih Kak? Berapa 50. kilo? 55 oke lah ya. Kalau boleh tahu sekarang ini berapa nih Kak? Ya coba 110 dikurang, 107 dikurang 10 berarti berapa? 90. Sekarang udah maksudnya nggak sampai 100 lah, udah di angka 9 gitu. Oh.